Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam perubahan. Perkenalkan, saya Herawati. Saya bertugas di BPSDM Sumatera Utara sebagai Widyaswara Ahli Utama. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan strategi pembelajaran untuk mata pelatihan standar kinerja pelayanan yang merupakan salah satu bagian dari agenda ketiga, yaitu agenda manajemen kinerja pada kurikulum pelatihan kepemimpinan administrator. Bagaimana Bapak dan Ibu, sudah siap? Mari kita mulai. Dasar pelatihan kepemimpinan administrator adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian yang kedua adalah PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Yang ketiga adalah Peraturan LAN Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perlan Nomor 16 Tahun 2019 tentang PKA. Kemudian keputusan Kepala LAN yang pertama adalah Nomor 107 Tahun 2019 tentang pedoman penyelenggaraan PKA. Yang kedua adalah Nomor 108 Tahun 2019 tentang kurikulum PKA. Sebelum memulai pembelajaran, beberapa hal yang perlu disepakati oleh para peserta. Yang pertama adalah silentkan HP. Yang kedua adalah para peserta sudah membaca modul. Yang ketiga adalah tepat waktu. Yang keempat adalah fokus pada pembelajaran. Yang kelima adalah membangun teamwork dan saling menghargai. Strategi pembelajaran pada mata pelatihan standar kinerja pelayanan ini akan dibagi ke dalam 5 sesi dalam waktu 9 jam pelajaran atau 9 kali 45 menit. Untuk sesi pertama, yaitu sesi pendahuluan, akan disampaikan selama 45 menit. Untuk sesi kedua sampai sesi keempat akan membahas mata pelatihan pokok selama 315 menit. Dan sesi yang terakhir adalah sesi penutupan selama 45 menit. Pada sesi pendahuluan akan dijelaskan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah kompetensi yang akan dibangun untuk pejabat administrator. Yang kedua adalah deskripsi singkat terkait mata pelatihan. Yang ketiga adalah hasil belajar dan indikator hasil belajar. Yang keempat adalah materi pokok yang akan kita bahas pada mata pelatihan standar kinerja pelayanan. Dan yang kelima adalah metode pembelajaran, bahan ajar ataupun referensi yang kami gunakan, dan kemudian adalah evaluasi peserta. Dan yang terakhir adalah pretest. Pretest kami laksanakan tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana peserta sudah memahami modul, mendalami modul, dan bagaimana pengalaman peserta sehari-hari di dalam unit organisasinya di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan publik ataupun yang terkait dengan standar kinerja pelayanan. Kompetensi yang akan dibangun dari pelatihan kepemimpinan administrator adalah kompetensi kepemimpinan kinerja sebagai kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator yang merupakan kemampuan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengawas dan pelaksana di dalam memberikan pelayanan publik sesuai standar operasional prosedur dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan dengan cara mengaktualisasikan kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja sesuai dengan bidang tugasnya dengan melakukan inovasi, kolaborasi, dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal dalam rangka peningkatan kinerja organisasi serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di unit kerjanya masing-masing. Dalam agenda 3, yaitu agenda manajemen kinerja, terdapat 7 mata pelatihan. Yang pertama adalah akuntabilitas kinerja, yang kedua adalah hubungan kelembagaan, yang ketiga adalah organisasi digital, yang keempat adalah
manajemen kinerja, yang kelima adalah standar kinerja pelayanan, yang keenam adalah manajemen penganggaran, dan yang ketujuh adalah manajemen risiko. Pada sesi ini kita akan mendalami ataupun membahas standar kinerja pelayanan, karena merupakan salah satu komponen dalam manajemen kinerja yang sangat penting, terutama dalam tahap pengukuran dan penilaian kinerja. Deskripsi singkat dari mata pelatihan standar kinerja pelayanan yaitu untuk membekali peserta dengan kemampuan memahami dan menerapkan standar sistem pelayanan publik dalam pelaksanaan tugas serta mengelola sumber daya kelompok kerja dalam tugas pelayanan. Hasil belajar yang diharapkan adalah setelah mengikuti pembelajaran mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan dan menerapkan standar pelayanan publik dalam pelaksanaan tugas serta mengelola sumber daya kelompok kerja dalam tugas pelayanan. Indikator hasil belajar yang diharapkan adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan yang pertama adalah standar pelayanan dan indikator kepuasan pengguna layanan. Yang kedua adalah menganalisis efektivitas dan efisiensi implementasi dan kualitas produk hasil layanan. Yang ketiga adalah pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya dalam peningkatan kinerja pelayanan. Materi pokok yang akan kita bahas meliputi pertama adalah standar kinerja pelayanan dan indikator kepuasan pengguna layanan. Yang kedua adalah efektivitas dan efisiensi implementasi dan kualitas produk hasil layanan. Dan yang ketiga adalah pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya dalam peningkatan kinerja pelayanan. Dalam proses pembelajaran, metode yang akan kami gunakan meliputi ceramah interaktif. Ceramah interaktif hanya akan disampaikan sebagai pengantar materi karena di awal kita sudah bersepakat bahwa peserta sudah memahami modul. Yang kedua adalah tanya jawab, kemudian bus group ataupun bus discuss, brainstorming, video ataupun film pendek, studi kasus, simulasi, diskusi kelompok, presentasi hasil diskusi. Waktu yang tersedia lebih diprioritaskan untuk mendalami materi melalui metode-metode selain ceramah interaktif. Lebih lanjut, variasi ataupun referensi bahan ajar yang digunakan adalah modul dari LAN, peraturan-peraturan yang terkait pelayanan publik dan standar kinerja pelayanan, bahan tayang yang disiapkan oleh narasumber, studi kasus dari jurnal ataupun publikasi sejenis, video ataupun film pendek, dan publikasi-publikasi terkait lainnya. Sebagai bahan evaluasi akan dinilai dari yang pertama adalah nilai tes baik lisan, tulisan, pre-test, middle test, dan post-test. Yang kedua adalah antusias peserta di dalam menyimak paparan daripada fasilitator. Yang ketiga adalah aktivitas dalam diskusi ataupun curah pendapat. Yang keempat adalah nilai tugas-tugas yang diberikan oleh tenaga pengajar. Yang kelima yang tidak bisa kita tinggalkan adalah disiplin peserta. Pada sesi kedua yaitu pembahasan materi pokok yang pertama, standar kinerja pelayanan dan indikator kepuasan pengguna layanan dengan 5 submateri. Waktu yang digunakan adalah 2 kali 45 menit. Untuk submateri yang pertama yaitu konsep kinerja, submateri kedua yaitu konsep pelayanan, submateri ketiga yaitu konsep standar kinerja pelayanan. Metode yang akan digunakan adalah ceramah interaktif, tanya jawab, brainstorming, tayangan video, dan presentasi kelompok. Untuk submateri ketiga yaitu peran penting standar kinerja pelayanan dalam manajemen kinerja, metode yang akan digunakan adalah ceramah interaktif, brainstorming, tanya jawab. Dan untuk submateri yang keempat adalah indikator kepuasan pengguna layanan, metode yang akan digunakan adalah ceramah interaktif, bus group discussion, dan tanya jawab. Sebagai bahan diskusi kelompok untuk membahas materi standar kinerja pelayanan, peserta akan menonton video, yaitu video pelayanan publik perizinan dari Dinas PM PTSP Sumatera Utara dengan durasi lebih kurang 2 menit. Kemudian peserta akan melakukan refleksi terkait hasil diskusi dihubungkan dengan materi standar kinerja pelayanan. Selanjutnya peserta ditugaskan untuk melakukan diskusi kelompok terkait permasalahan yang muncul di dalam realita yang dihadapi.
apakah sudah sesuai dengan tayangan video tersebut. Dan terakhir, para peserta melalui kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Pada submateri keempat, yaitu peran penting standar kinerja pelayanan dalam manajemen kinerja, akan membahas 5 peran standar kinerja dalam controlling, yang merupakan salah satu tahapan di dalam manajemen kinerja. Materi ini merupakan salah satu bahan evaluasi ataupun assessment bagi peserta, apakah key performance indicator untuk masing-masing OPD di tempat tugas masing-masing peserta sudah menggambarkan kinerja organisasi. Untuk dipahami bahwa standar kinerja merupakan salah satu unsur yang sangat penting di dalam manajemen kinerja, terutama diperlukan dalam proses pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, kontrol terhadap pencapaian tujuan organisasi, dan pemberian penghargaan. Materi pokok kedua adalah efektivitas dan efisiensi implementasi standar kualitas kinerja layanan, yang terdiri dari 4 submateri. Waktu yang digunakan adalah 135 menit. Untuk submateri yang pertama yaitu kebijakan standar kinerja pelayanan pada tingkat organisasi pemerintah, dan submateri kedua yaitu pada tingkat penyelenggaraan layanan. Metode yang akan digunakan adalah ceramah interaktif, tanya jawab, brainstorming, tayangan video, dan presentasi kelompok. Untuk submateri ketiga yaitu mengukur efisiensi dan efektivitas implementasi standar kinerja layanan. Metode yang akan digunakan adalah ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan presentasi hasil diskusi. Dan untuk submateri keempat yaitu survei kepuasan masyarakat. Metode yang akan digunakan adalah pertama ceramah interaktif, yang kedua brainstorming, yang ketiga adalah simulasi kelompok. Untuk submateri keempat yaitu membahas survei kepuasan masyarakat atau SKM akan dilakukan melalui simulasi kelompok. Pembahasan SKM mempedomani Permen Pan RB nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan SKM unit pengelola layanan. Untuk pembagian tugas kami juga sudah membagi kepada 4 kelompok. Kelompok 1 akan menyusun simulasi SKM untuk pelayanan sektor pariwisata. Kita ambil objeknya wisata Danau Toba. Untuk kelompok kedua akan membahas sektor transportasi. Kita ambil contohnya ferry ke Samosir. Kelompok ketiga akan menyusun simulasi SKM pelayanan sektor keuangan. Kita ambil contohnya pajak kendaraan bermotor. Dan kelompok keempat akan melakukan ataupun menyusun simulasi sektor kependudukan. Kita ambil contohnya KTP elektronik. Unsur-unsur SKM yang akan dinilai ada 9, mulai dari persyaratan sampai ke sarana-prasarana. Contoh hasil penilaian IKM dapat dilihat pada slide terlampir. Bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat kan? Mari kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi ketiga ataupun materi terakhir, yang akan membahas pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya dalam peningkatan kinerja pelayanan. Dengan 3 submateri, waktu yang digunakan adalah 90 menit. Ada 3 sumber daya utama yang menentukan kinerja pelayanan publik. Yang pertama adalah sumber daya manusia, yang kedua adalah sarana dan prasarana, yang ketiga adalah teknologi informasi. Ketiga sumber daya tersebut merupakan sumber daya utama di dalam pelayanan publik. Karena tanpa salah satu dari ketiga sumber daya tersebut pada era sekarang ini, maka pelayanan publik tidak akan efektif dan efisien. Untuk submateri yang pertama, yaitu membahas pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia pelayanan, akan dibahas melalui metode ceramah interaktif, tanya jawab, dan studi kasus. Untuk submateri kedua, yaitu pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya sarana dan prasarana, akan dibahas melalui metode ceramah interaktif, tanya jawab, dan studi kasus. Dan untuk submateri ketiga, yaitu pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya teknologi, akan dibahas melalui ceramah interaktif, tanya jawab, studi kasus, tayangan video, dan presentasi kelompok. Sebagai bahan diskusi kelompok terkait pengelolaan sumber daya teknologi, kembali peserta akan menonton video yang berdurasi sekitar 3 menit. Dan pada akhirnya nanti para peserta diminta mendiskusikan hasil tayangan tersebut, bagaimana implementasinya terhadap unit kerja masing-masing, dan kemudian dibahas secara bergantian, dipresentasikan secara bergantian untuk setiap kelompok. Bapak dan Ibu,
Tanpa terasa, sampailah kita pada sesi terakhir, yaitu sesi penutupan yang meliputi pertama adalah rangkuman yang merupakan refleksi daripada pembelajaran sebanyak 3 materi pokok. Kemudian yang kedua adalah kami akan melaksanakan post-test. Di situ kita akan melihat peningkatan pemahaman materi dari masing-masing peserta. Yang terakhir adalah salam penutupan. Dalam hal ini tentunya sebagai widyaswara akan memberikan motivasi kepada para peserta agar para administrator atau calon administrator dapat bekerja dengan amanah dan sepenuh hati. Mengakhiri pembelajaran ini, kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para peserta atas perhatian dan kontribusi aktifnya di dalam mengikuti pembelajaran ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua stakeholder yang terkait. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, saya akan mengutip kata-kata bijak dari Bill Gates. Your most unhappy customer are your greatest source of learning. Artinya pelanggan Anda yang paling tidak bahagia adalah sumber utama untuk belajar. So, what you can learn from your unhappy customer must be based on consumer needs. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk strategi pembelajaran mata pelatihan standar kinerja pelayanan sebagai bagian dari agenda ketiga pada workshop kepemimpinan administrator. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.